Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Rizky Tania dari kelas A dengan nomor mahasiswa 2020 08100028. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman, kesan, dan pesan mengikuti Bridging Soft Skill yang diadakan oleh kampus saya, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 16 November 2021. Pada Bridging Soft Skill kali ini, menurut saya pribadi, untuk Bridging Soft Skill kali ini lebih menarik. Karena apa? Karena di Bridging Soft Skill kali ini itu menghadirkan banyak tokoh-tokoh yang saya kagumi, seperti contohnya Mbak Nadira. Saya mengagumi beliau karena ada beberapa hal yang membuat saya speechless atau membuat saya ingin bertekad seperti beliau. Contohnya seperti kemarin saat saya mendengarkan Bridging Soft Skill, saat saya mengikuti Bridging Soft Skill yang diadakan oleh kampus saya yang mengundang beliau berbicara kepada seluruh mahasiswa, bilang bahwasannya kita itu seorang mahasiswa, ya, dimana mahasiswa itu lebih penting dalam hal soft skillnya. Kenapa? Karena di dunia perkuliahan yang hanya materi itu tuh cuman sebentar, sedangkan soft skill itu kita gunakan sebagai bekal untuk kehidupan. Dan juga beliau sempat menyampaikan kepada kami hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan, yaitu mempunyai support system yang baik seperti keluarga yang mensupport kita dengan baik, mendukung apa keinginan kita, membiayai. Seperti misalnya jika saya ingin bersekolah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan dengan tekad serta support sistem yang baik, kedua orang tua saya mendukung saya untuk masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga saya bisa masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang lainnya adalah circle pertemanan sangat berpengaruh kepada kita. Kalau tidak salah, kemarin saya sempat mendengarkan beliau menyarankan kepada kita untuk memilih circle pertemanan, yang dimana circle pertemanan itu dapat membuat kita berkembang, bukan circle pertemanan yang toksik, ya. Kalau zaman sekarang itu bilangnya pasti circle pertemanan yang toksik. Jadi kita tinggalkan circle pertemanan yang toksik untuk mendapatkan circle pertemanan yang bisa mendukung kita untuk melalui berbagai hal dan berbagai problem dalam kehidupan. Dan yang paling penting selain itu, kita menyelaraskan realiti kita dengan cita-cita. Seperti apakah jika kita mengejar cita-cita ini, itu tuh kita bisa dapat gitu loh di realitinya. Kayak semisal kalau saya udah effort banyak nih untuk masuk ke dalam kedokteran, namun tidak bisa. Jadi saya harus menurunkan ego untuk cita-cita saya, karena di realitinya saya sudah melakukan effort yang besar untuk bisa masuk kedokteran, namun nyatanya nggak bisa. Jadi saya harus menggabungkan antara reality dengan cita-cita saya, sehingga dapat tercapainya cita-cita yang saya inginkan dan goals yang saya pengen. Dan selain itu, kedua pembicara yang hadir di acara Bridging Soft Skill kemarin juga hebat. Ada Pak Heri, dan dimana kalau tidak salah saya mendengarkan tutur kata dari salah satu narasumber, yaitu dosen di Papua. Kalau saya tidak salah mendengar, beliau itu adalah menurut saya dosen yang sangat baik dan sangat patut dicontoh. Karena apa? Karena kemarin beliau bilang bahwa saat bimbingan mahasiswa, dimana zaman sekarang udah banyak kayak dosen-dosen yang mungkin menyalahgunakan kekuasaan mereka demi memperoleh bonus-bonus yang bisa didapatkan ketika mahasiswa konsul atau saat mahasiswa ingin bimbingan skripsi. Namun beliau bilang kalau beliau itu tidak mau menerima 1% pun atau 1
rupiah pun uang yang dikasih mahasiswa untuk bimbingan kepada beliau. Jadi beliau itu udah diamanahi tugas ke Papua, dan tidak semua orang tuh bisa melakukan hal tersebut karena yang kita tahu yaitu Papua itu berbeda dengan Jogja, berbeda dengan kota asal saya. Pastinya harus beradaptasi lagi karena di kota yang baru, di suasana yang baru, di daerah yang baru, itu pasti perbedaannya sangat jauh. Kesan saya mengikuti Breaking Soft Skill kali ini sangat menarik, tapi mungkin lebih menarik lagi jika dilaksanakan dengan offline karena akan berakhirnya pandemi, dan semoga saja tahun depan kita bisa melaksanakan Breaking Soft Skill lagi secara offline. Oke, terima kasih. Dah.